Oke. Eh, Selamat malam rekan-rekan yang melihat video ini. Di sini kami sebagai kelompok 6 yang memiliki tema tentang stunting. Di sini kami akan memaparkan proposal yang kami bawakan. Nah, proposal kami berjudul tentang optimasi model random forest dalam sistem klasifikasi untuk deteksi dini resiko stunting pada balita di Indonesia. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, di sini kelompok kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini dengan saya sendiri, saya Aditya Kanarayan dengan NIM A11 2024 dan 151 15940. Kemudian ada Saya Audina Citra Absari dengan NIM A112024 15724. Saya Rafael Ezra Nugroho dengan NIM A11 2024 15667. Saya Clarissa Fersya Wijaya dengan A112024 15557. Saya Avanza Zeda, NIM A11 2024 15784. Oke, baik. Kemudian di sini sebelum kami menjelaskan tentang apa yang ingin kami jelaskan di sini, teman-teman atau rekan-rekan bisa melihat capaian proposal kami terlebih dahulu. Di sini yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, previous research, kebaruan penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir adalah jadwal dan target capaian. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada latar belakang ini, kita menggunakan metode OMKK, OMKK masa Soltu. Nah, O adalah orientasi. Orientasinya itu seperti apa? Dari apa yang sudah kita dapatkan, stunting masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Berdasarkan tahun data 2022, prevalensinya mencapai 21,6%. Meskipun mengalami penurunan dari 24% pada tahun sebelumnya, kondisi ini mencerminkan adanya kekurangan gizi kronis sekaligus menjadi indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan anak di masa pertumbuhan. Jadi orientasinya, kita mendapatkan informasi bahwa masih banyak kasus stunting di Indonesia dan masih menjadi masalah utama. Kemudian M-nya itu masalah. Masalahnya apa dari stunting tersebut? Masalahnya tuh ada dampak ya. Dampaknya tuh dampak stunting sangat besar terhadap masa depan anak karena mempengaruhi perkembangan kognitif yang produktivitas, serta kualitas hidup anak mengalami stunting berisiko memiliki kemampuan belajar yang rendah dan produktivitas menurun saat dewasa. Nah, dari orientasi dan masalah kita sudah mendapatkan dua hal tersebut. Kemudian K. K itu kondisi saat ini. Nah, kondisi saat ini itu gimana? Dalam beberapa tahun terakhir, upaya deteksi dini stunting mulai dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kecerdasan buatan. Nah, untuk kondisi saat ini, saya mendapatkan dari jurnal yang saya dapatkan dan dirilis pada tahun 2023. Jadi sebelumnya sudah dilakukan beberapa penelitian yang sudah menggunakan algoritma seperti SVM, terus KNN, dan naive Bayes. Namun, hasilnya dari berbagai penelitian tersebut masih bervariasi dan belum konsisten, menunjukkan bahwa ada metode yang benar-benar optimal. Kemudian, K. K itu apa? K yang ini kan kondisi saat ini, yang bawahnya tuh kesenjangan. Masing-masing algoritma memiliki keterbatasan. Naive Bayes bergantung pada asumsi independensi fitur. KNN sensitif terhadap data yang tidak seimbang. Kemudian SVM meskipun kuat, kompleks secara komputasi dan kurang efisien untuk dataset besar. Karena itu diperlukan model yang lebih stabil, adaptif, dan akurat terhadap data stuntingnya. Kemudian di sini ada MA-SA Soltu, masa Soltu. Ma itu adalah masalah yang akan kami teliti. Masalah yang akan kami teliti itu apa? Kami akan meneliti berfokus pada optimalnya metode klasifikasi dalam deteksi dini risiko stunting. Kemudian solusi yang diajukan. Sebagai solusi, kami dari kelompok 6 mengusulkan penggunaan algoritma random forest yang dikenal lebih robust, akurat, dan tahan terhadap overfitting dibandingkan metode lainnya. Kemudian Sol itu apa? Solusi teknis. Nah, secara teknis, penelitian ini meliputi penerapan random forest untuk klasifikasi, dilanjutkan dengan proses hyperparameter tuning untuk meningkatkan kinerja model,
serta analisis fitur importance guna mengetahui faktor paling berpengaruh terhadap risiko stunting. Nah, selain itu, model ini juga dirancang agar dapat diintegrasikan dengan sistem IoT dan aplikasi mobile sehingga hasilnya bisa diterapkan langsung di lapangan. Kemudian, itu tujuan. Nah, tujuan utama dari penelitian yang kami lakukan ini untuk mengoptimalkan model random forest dalam deteksi dini resiko stunting pada balita di Indonesia. Harapannya, model ini yang dihasilkan dapat memiliki akurasi tinggi, konsisten yang baik, serta mendukung pengembalian keputusan berbasis data dalam sistem terintegrasi. Nah, dari hal-hal tadi, saya sudah menjelaskan tentang latar belakang. Kemudian, untuk rumusan masalah akan dijelaskan rekan saya, yaitu Clara. Dalam penelitian ini, terdapat 4 rumusan masalah utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, bagaimana membangun model klasifikasi yang efektif untuk deteksi dini risiko stunting pada balita di Indonesia menggunakan algoritma random forest. Rumusan ini berfokus pada pengembangan model yang mampu mengklasifikasi balita ke dalam kategori berisiko atau tidak berisiko stunting secara akurat. Kedua, bagaimana optimasi hyperparameter dapat meningkatkan akurasi dan stabilitas model random forest dalam klasifikasi stunting. Di sini, penelitian berupaya mencari kombinasi parameter terbaik seperti jumlah pohon, kedalaman maksimum, dan jumlah fitur per split agar performa model semakin optimal dan konsisten. Ketiga, fitur-fitur apa aja yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi berdasarkan analisis fitur importance dari model random forest. Tujuan dari rumusan ini adalah untuk mengetahui variabel mana yang paling berperan dalam menentukan risiko stunting, misalnya faktor gizi, pendidikan ibu, sanitasi, atau kondisi ekonomi. Keempat, bagaimana potensi integrasi model random forest dengan sistem IoT dan aplikasi mobile untuk mendukung implementasi deteksi dini stunting di lapangan. Pertanyaan ini membahas bagaimana hasil model dapat diterapkan secara praktis di lapangan melalui teknologi yang mudah diakses oleh petugas kesehatan maupun masyarakat. Untuk menjawab keempat rumusan masalah tersebut, digunakan 4 pendekatan utama. Pertama, pembangunan model random forest. Langkah ini dilakukan dengan membangun model klasifikasi menggunakan dataset balita yang memuat berbagai faktor risiko stunting. Model random forest dipilih karena kemampuannya dalam menangani data kompleks dan menghasilkan akurasi tinggi. Kedua, optimasi hyperparameter. Dilakukan proses stunning terhadap parameter-parameter penting seperti jumlah pohon, kedalaman maksimum pohon, dan jumlah fitur yang digunakan setiap kali melakukan split. Tujuannya untuk meningkatkan akurasi dan kestabilan prediksi model. Ketiga, analisis fitur importance. Setelah model dilatih, dilakukan analisis fitur importance untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap hasil klasifikasi. Hasil ini dapat digunakan untuk mendukung kebijakan prioritas, intervensi, gizi, dan kesehatan anak. Keempat, kajian integrasi sistem. Pada tahap ini, penelitian mengkaji potensi penerapan model random forest pada sistem berbasis IoT dan aplikasi mobile. Harapannya sistem ini dapat membantu petugas posyandu atau tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini secara real-time dan memberikan rekomendasi tidak lanjut kepada keluarga. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Citra. Selanjutnya, ada bagian previous research, yang dimana beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan algoritma machine learning untuk mendeteksi risiko stunting pada anak balita. Nah, dari penelitian oleh Sari dan rekan-rekannya pada tahun 2001, yang dimana menggunakan supervektor mesin atau bisa disingkat SFM dan mencapai akurasi 100%, yang dimana namun model tersebut tuh belum diuji pada dataset yang lebih bervariasi. Lalu juga ada penelitian dari Putra dan Rahma pada tahun 2022 menerapkan Knife Bayes dan KNN dengan akurasi masing-masing 71% dan 97%, tetapi hasilnya tuh kurang stabil pada dataset, tidak seimbang. Nah, sebagian dari penelitian lain masih terbatas pada tahap uji awal tanpa validasi menyeluruh. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada mengembangkan model klasifikasi risiko stunting dengan membandingkan beberapa algoritma serta melakukan optimasi parameter untuk meningkatkan akurasi keandalan pada model. Nah, jadi kesimpulannya itu, dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa belum ada model yang benar, optimal, dan stabil untuk mendeteksi risiko stunting secara akurat. Oleh karena itu, penelitian kami
berfokus pada mengembangkan dan mengoptimasikan model klasifikasi dengan menggunakan random forest yang diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih andal, akurat, dan dapat diterapkan secara luas di lapangan. Lalu selanjutnya ada di bagian kebaruan. Nah, di penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan mengombinasikan dan membandingkan 3 algoritma machine learning, yaitu Naive Bayes, Knowledge Neighbor atau bisa disebut dengan KNN, dan juga Support Vector Machine SVM. Nah, berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya memakai satu metode. Nah, studi ini melakukan perbandingan menyeluruh dan menemukan model paling akurat dan stabil. Selain klasifikasi risiko, model juga dirancang untuk memberikan rekomendasi intervensi dini, yang dimana berdasarkan faktor paling berpengaruh. Penelitian ini juga menjadi dasar mengembangkan sistem deteksi dini stunting cerdas yang dapat diintegrasikan ke iOS dan aplikasi mobile. Nah, hasilnya ini dapat diharapkan mampu atau mendukung layanan kesehatan masyarakat yang agar lebih cepat dan efisien dan berbasis data. Jadi untuk kesimpulannya itu penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dalam deteksi dini stunting yang dimana mengkomunikasi dengan algoritma machine learning sekaligus juga selain mencari model yang paling akurat, penelitian ini juga berfokus pada penerapan nyata yang dapat diintegrasikan dengan sistem digital untuk mendukung layanan masyarakat dalam kesehatan secara efisien dan juga berbasis data. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang peta jalan, di mana di sini kan teman-teman atau rekan-rekan bisa melihat bahwa kita memiliki peta jalan dari minggu pertama sampai minggu ke-14. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci nih. Pada minggu pertama hingga minggu ketiga, kami melakukan studi literatur dan pengumpulan data dengan menelusuri jurnal serta mengumpulkan dataset stunting dari berbagai sumber. Sumber-sumbernya dari mana? Sumber-sumbernya dari Posyandu, dari Kaggle, dan dari beberapa sumber lainnya. Kemudian minggu keempat dan kelima, kami memfokuskan untuk melakukan pre-processing dan feature engineering di dalam modelnya, seperti menangani missing value, melakukan encoding, terus kita melakukan penyeimbangan data menggunakan SMOTE, kemudian melakukan binding untuk mengkategorikan fitur-fitur age atau fitur-fitur berat badan dan tinggi badan. Nah, kita melakukan semua fitur itu pada minggu keempat dan kelima. Nah, selanjutnya minggu keenam hingga ke-8, kami di sini melakukan implementasi dan optimasi model random forest melalui proses pelatihan dan hyperparameter tuning untuk memperoleh hasil terbaik. Nah, kita di sini menggunakan hyperparameter tuning itu tentang grid search. Jadi kita jadi kita tuh melakukan tuningnya tuh dengan memilih fitur yang paling baik untuk digunakan sama model random forest-nya. Kemudian pada minggu ke-9 dan ke-10, kami mengevaluasi model yang setelah kita buat dengan menggunakan matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian minggu ke-11 hingga ke-12 dilakukan analisis fitur important serta validasi model dengan teknik cross validation. Di situ kita bisa melihat bahwa model ini di trainingnya kuat nggak, terus di tesnya tuh dia beda jauh atau enggak beda jauh, berarti dia mengalami overfitting. Kemudian di minggu ke-13 kita menggunakan untuk penyusunan laporan dan dokumentasi hasil penelitian, dan minggu ke-14-nya diakhiri dengan finalisasi model teroptimasi serta persiapan publikasi dan hasil penelitian. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan, kita tuh mengharapkan bahwa model random forest ini bisa di atas 80% dan dilengkapi analisis faktor resiko dengan dokumentasi lengkap dan siap dipublikasi. Nah, berikut tadi tuh kita sudah menerapkan latar belakang, rumusan masalah, terus ada juga pendekatan masalah, prevalent research, dan juga peta jalan. Nah, di sini kita akan bergerak ke metode untuk menjelaskan apa aja metode yang kita gunakan. Nah,
Untuk metode tersebut akan dijelaskan rekan saya, yaitu Rafael. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan pada bagian yaitu telaah pustaka dan kesenjangan penelitian. Yang pertama adalah pondasi. Penelitian sebelumnya pada jurnal sebelumnya yaitu telah membuktikan bahwa naive Bayes efektif untuk klasifikasi status gizi. Lalu KNN, Key Nurse Neighbor, efektif untuk menentukan stunting. Selanjutnya adalah studi acuan. Studi acuan kita menggunakan jurnal kita menggunakan jurnal. Jadi secara spesifik membandingkan KNN dan naive Bayes menggunakan metrik standar seperti akurasi, precision, dan recall. Selanjutnya adalah kesenjangan penelitian atau research gap. Nah, pada research gap ini kita akan bertanya bagaimana perbandingan kinerja KNN dibandingkan dengan naive Bayes versus naive Bayes pada dataset yang jauh lebih besar. Lalu bagaimana hasilnya jika dataset tersebut sudah seimbang sejak awal? Nah, selanjutnya adalah tujuan proposal ini. Tujuan proposal ini adalah memvalidasi temuan Widara atau jurnal sebelumnya pada dataset yang jauh lebih besar. Kita beralih ke metode yang diusulkan. Nah, pada metode ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan eksperimen machine learning. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi model terbaik dengan membandingkan Key Nearest Neighbor atau KNN dan naive Bayes. Selanjutnya adalah studi kasus. Kita menggunakan studi kasus menggunakan dataset stunting balance. Ini dataset kita. Lalu luarannya adalah purwarupa sistem pendukung keputusan yang akurat dan tervalidasi untuk deteksi dini stunting. Selanjutnya itu adalah prosedur penelitian atau workflow. Di workflow ini ada 5, yaitu persiapan data, processing data, pembagian data, pemodelan, dan evaluasi dan analisis. Persiapan data itu kita memuat datasetnya. Selanjutnya adalah processing data, kita melakukan encoding, mengubah fitur kategorikal, lalu scaling, menormalisasi fitur numerik. Jadi lalu pada pembagian data ada 80% data latih dan 20% data uji. Yang keempat adalah pemodelan, melatih model KNN dan melatih model naive Bayes. Pada evaluasi dan analisis membandingkan hasil dari akurasi, precision, recall, dan F1 score dari kedua model pada data uji. Selanjutnya adalah indikator capai dan hasil. Hasil yang diharapkan pada tujuan kita ini adalah modelnya tervalidasi untuk klasifikasi resiko stunting, lalu perbandingan kinerja yang jelas antara KNN dan naive Bayes pada dataset besar. Selanjutnya adalah indikator capaian kuantitatif. Target kita akumulasi model lebih dari 80%. Target F1 score-nya adalah 0,80. Selanjutnya adalah dataset yang digunakan. Dataset yang pertama kita menggunakan dataset stunting balance. Yang kedua adalah fitur prediktor 7 fitur ya. Seperti pada PPT ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian eksperimen yang kami lakukan menggunakan laptop dengan spesifikasi CPU AMD Ryzen 5 5500 dengan RAM 8 GB dengan bantuan Python, Jupyter Notebook, serta scikit-learn
Proses eksperimen mencakup eksplorasi data, pre-processing berupa encoding dan normalisasi, pembagian data train test, serta pelatihan 4 algoritma yaitu Random Forest, SVN, KNN, dan NetBayes. Random Forest juga dioptimasi menggunakan grid search atau randomized search CV, kemudian seluruh model dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 squad, dan confusion metric. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan model random forest yang teroptimasi, yang mampu memberikan akurasi dan F1 score tinggi dalam klasifikasi risiko stunting. Selain itu, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh menjadi dasar pengembangan sistem deteksi dini berbasis aplikasi atau perangkat IoT. Target capaian kami sendiri adalah mencapai akurasi F1 score minimal 85%, menemukan 5 fitur utama yang paling mempengaruhi risiko stunting, serta menghasilkan model yang siap diintegrasikan ke dalam aplikasi atau sistem digital untuk mendukung proses deteksi dini di lapangan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.